Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron hamdalillah. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berwajaah di majelis yang mulia ini. Tiada halangan suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengisi waktu pagi hari ini ada persembahan dari para santri TPA Al-Falah, TPA Al-Ikhlas, dan TPA Nurul Falah. Kita awali penampilan pertama dari TPA Al-Ikhlas. Kepada adik-adik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang kedua dari TPA Al-Ikhlas. Kepada adik-adik dipersilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا كتب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعلان ادلع ما هو كل همه ازاي يرضيه يا كتب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعلان ادلع ما هو كل همه ازاي يرضيه كل انا بلبس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat untuk semua orang yang hadir hari ini yang saya cintai. Berdirinya kami di sini akan membawakan sedikit ceramah humor. Untuk memulai acara ini, mari kita bersama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang pesek ketemu orang pesek berkata, "Halo Sek." Orang mancung bertemu orang mancung berkata, "Halo Cung." Orang gendut bertemu orang gendut berkata, "Halo Dut." Si gendut bertemu si pesek gak bisa salam. Akhirnya mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadri samawati wal ardi jahilin malaikatihi rasulat kulil anyatin masnah wasulasa warba'a yadidu birokim majasa innala ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan yang terjadi nomor paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan nikmat kecil hingga nikmat besar. Contoh nikmat kecilnya, Allah memberikan sebuah nikmat bulu yang dimana sering kita anggap tidak terpakai, ternyata itu menjadi sebuah perhiasan bagi kita. Allah memberikan nikmat bulu rambut untuk memberikan sebuah kesempurnaan bagi kita. Allah memberikan alis mata untuk memberikan kesempurnaan pada wajah kita. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan laki-laki sebuah kumis untuk memberikan kejentelan. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu janggut, di mana janggut itu melarang nasib jatuh ke lantai. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu di mana kalau dicabut sakitnya na'udzubillah sampai ke ubun-ubun. Jangan lupa pula sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah sampai nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang-orang muter-muter gak jelas di depan rumah sampai orang-orang main komputer di dalam rumah. Dan karena Nabi Muhammad kita bisa membedakan yang mana Quran dan yang mana Al-Quran. Kita bisa membedakan teh botol dan yang mana yang alkohol. Baiklah, izinkan saya menyampilkan sebuah dua patah dan akan saya patah-patah. Madu dan racun, pergaulan remaja dan yang ganteng-ganteng, yang hidungnya mancung-mancung, maaf untuk yang hidungnya pesek. Bumi berputar kencang di atas porosnya sehingga memilas waktu manusia. Manusia mendapatkan kerugian yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husrin al-ayat. Dan di saat itu pun manusia mulai sadar, khususnya pada remaja seperti kita, bahwasanya mereka telah mendapatkan ciptaan hampasan dan terpaan kelompok-kelompok akhir zaman dan hanya kenikmatan dunia yang sesat. Seperti harta, tahta, dan cinta wanita terhadap pria, dan pria cinta pada wanita. Yang pertama, harta. Kita boleh saja mencari harta sebanyak-banyaknya, seperti bagaimana orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, pencipta mikroskop. Tapi dengan cara yang halal, jangan menggunakan cara terdiri, gosok, ngepet, ngejorong. Dan memang dengan harta semua bisa dibeli, mobil kebeli, motor kebeli, cinta kebeli, bahkan keperawanan wanita zaman sekarang bisa dibeli. Yang kedua yaitu tahta. Banyak pemuda sekarang berlomba-lomba untuk mencari tahta setinggi-tingginya.
Tapi perlu kita ingat, setiap manusia memiliki pertanggungjawaban di akhirat nanti. Contohnya si Mamat yang dulunya jualan tomat dikasih oleh Allah jadi Pak Camat. Dikasih Pak Camat maunya DPR. Dikasih DPR maunya MPR. Dikasih MPR maunya Presiden. Dan akhirnya si Mamat pun mati. Semua pun akan mati. Bapak ibu kita akan mati. Ustadz kita akan mati. Orang di sini akan mati. Dan saya pun akan mati 100 tahun lagi. Dan yang ketiga yaitu cinta. Bicara tentang cinta, bicara memuji, bicara tentang setia. Apabila kita mendengar kata cinta sudah tidak aneh di telinga kita di mana-mana, karena cinta adalah suatu hal yang amat indah. Tiada dua, bahkan karena cinta orang bisa berubah. Laki-laki yang tadinya rambut lurus karena cinta rambut ngacung, dan karena cinta seorang lupa segalanya. Makan lupa, minum lupa, sholat lupa, bahkan utang yang sekian juta pun lupa. Itulah cinta, dan karena cinta pun orang bisa berubah. Kita melihat pujaan hati sang belahan empedu yang tadinya hitam jadi putih, yang pesek jadi mancung, yang gemuk jadi langsing, kayak Ayu Ting Ting. Bahkan ada pepatah cinta yang berkata, gunung yang tinggi kan ku daki, lautan api kan ku arungi, hanya untuk melihat sang pujaan hati dan belahan empedu. Ya Allah. Bahkan ada lagi yang hebat, yaitu Iswara dengan sang untuk kekasihnya. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang, ingin ku serahkan semuanya hanya untukmu. Kita bayangkan 7 bulan besar yang bintang ingin diambil untuk belahan jiwa dan belahan empedu, dan saat keterbatasan komunitas hanya bisa sepuntuk kertas untuk menanyakan kabar dia. Dan jauh di sana, Ayang udah emam belum? Ayang apa kabar? Ayang jajan, jangan lupa makan. Atau sering kita sebut surat-suratan. Subhanallah. Tanpa kita sadari uraian yang telah kami uraikan kepada kalian, yang sering kita anggap madu yang manis, ternyata racun bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam generasi agama paku-paku dunia, kita jangan termasuk dalam itu. Benar yang dikatakan di lagu Haji Rhoma Irama. Mengapa semua yang asik-asik itu diharapkan? Mengapa semua yang enak-enak itu dilarang? Itulah perangkap setan, upaya ilah bermacam-macam. Ternyata benar Haji Rhoma Irama, yang enak dilarang dan yang asik dilarang. Memang itu racun bagi kita. Itulah cara setan masuk kita ke lubang neraka. Apa mau masuk neraka? Mari kita angkat pena perjuangan kita untuk agama Islam. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, tapi saya ingin memberikan sebuah hadis Nabi. Ikmalu fi dunyaka ka'anaka haitu abada wa maliha urobika anaka kamutung adada. Karena waktu yang memisahkan kita, mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Ingin pisang langsung dimakan di dalam kamar, karena kita masih belajar. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.